ini saya mau menuju ke sebuah makam yang lebih tepatnya berada di Desa Superagung, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Untuk jarak yang ditempuh dari kota Malang menuju ke Ngantang berkisar kurang lebih 30 km. Dan lokasi ini berada di area Pasar Ngantang. Untuk map dan lokasi saya sertakan di kolom deskripsi. Makam ini dulunya adalah seorang laksamana angkatan laut dari Kerajaan Goa, Sulawesi Selatan, yang merupakan anak kandung dari Sultan Hasanuddin dengan istri keempatnya yang bernama Hatijah Lumutubu. Beliau adalah Karaeng Galesong. Oke, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya sudah sampai di tempat pemakaman umum yang berada di daerah Ngantan, Malang ya teman-teman ya. Dan ini saya mau menuju ke makamnya Karaeng Gaselong, yaitu adalah pejuang ya, seorang pejuang agung dari Sulawesi. Jadi dikutip dari sebuah novel sejarah yang berjudul Karaeng Gaselong, Sang Penakluk Mataram teman-teman, yang bercerita tentang berlayarnya Karaeng Gaselong dari Pulau Sulawesi menuju Pulau Jawa untuk menemui Amangkurat I yang telah menghina dan menginjak-injak harga diri Sultan Hasanuddin ya teman-teman. Jadi Sultan Hasanuddin ini adalah ayah kandung dari Karaeng Gaselong dengan permaisuri yang keempatnya ya teman-teman ya, yang bernama Hatijah Lumutubu. Dan inilah makam Karaeng Gaselong yang berada tepat di dalam pagar. Oke teman-teman, sudah sampai ya. Mantap, ini pintunya kebuka. Oke. Oh, ada bapak ya. Oke, sinten bapak? Pak Dul Kohar. Sinten? Dul Kohar. Dul Kohar nggih. Nggih. Asli mriki napa? Kula asline Jombang. Oh, Jombang. Nggih. Oh, aduh. Jombang. Teng mriki pun lami, Pak. Mulai tahun 2017. 2017 nganti sakniki. Nganti sak mangke nggih. Terus dalemnya teng pundi teng mriki? Mriki 300 meteran. Saking mriki. Nggih. Oh, nggih. Jenengan juru kunci? Boten juru kunci. Kalau juru kunci niku bawa kunci dan dapat gajian. Nggih. Kula hanya panggilan hati mawon. Panggilan hati nggih. Nggih. Oh, siap. Amargi mriki kathah tiyang pribumi niku ingkang ngeluh. Ngelah ngoten no. Ngelah niku napa? Maksudnya ngelah niku alah wong ado kok juru kunci pun kula to mriki tujuane pokoke ngewangi resik-resik ngoten mawon. Oh, nggih, siap. Beliau lahir pada tahun 29 Maret ya. 1655. Nggih, 1955 29 Maret. Sebenarnya beliau ini kan orang Sulawesi ya Pak ya. Nggih, Asli kan orang Sulawesi, Sulawesi. leres. Kerajaan Goa kan. Nggih. Nah, kerajaan Goa. Beliau ini kok bisa dimakamkan di sini? Dia bisa ke sini, itu gimana ceritanya Pak? Oh, ceritanya setelah kerajaan Goa abad 16, ya. Raja Hasanuddin atau Sultan Hasanuddin ke-16. Beliau telah tunduk di bawah POC. Di bawah OC, dan setelah 2 tahun itu ada perjanjian Bonghaya.
1667 Ya. tanggal 18 November. 18. Dirasakan setelah 2 tahun kok masyarakat Sulawesi merasa dirugikan. Ya. Jadi beliau ini setelah perjanjian Bungaya bersama pasukannya, bersama bangsawan-bangsawan, beliau ke tanah Jawa. Ya. Dan akhirnya di Jawa ini dimintai bantuan oleh Raden Trunojoyo Ya. melawan Belanda atau VOC VOC. Ya. zaman Mataram, Amangkurat I dan Amangkurat II. Oke. Beliau entah dijanjikan tak apa, nanti setelah membantu perjuangannya beliau akan dinikahkan oleh putrinya yang bernama Raden Suratna atau Dewi Ratnasari. Oh, ini makamnya Dewi Ratnasari ya? Ini istri dari Galengsong. Galengsong apa Galengso sih, Mbak? Galesong. Galengso wafat pada tanggal berapa? Tahun berapa? Tanggal 21 November 1679. Ya, kenapa beliau meninggal karena sakit atau Ya, karena versinya banyak, ada yang karena sakit. ya? Itu sebetulnya karena beliau adalah sakti. Belanda entah jengkel entah apa, dia di makam berdiri gini. Berdiri. Makanya berbentuk persegi 4. Apa supala atau 4 persegi. Maksudnya berdiri itu gimana beliau Ya, makamnya? berdiri ya ini. Berdiri gini, Pak? Iya. Bukan tidur. Maksudnya bukan berdiri. Makanya bentuknya 4 persegi. Oh. Atau apa supala. Apa supala? Ya. Oke. 1 kejujuran, Ya. 2 kecerdasan, Iya. 3 keberanian, 4 kekayaan. Bukan berarti kesini kaya itu enggak. 1 kejujuran, bisa Ya. menjadi kiai, ulama yang berhubungan atau berkaitan dengan ilmu kebatinan. Iya. Terus kecerdasan, bisa menjadi kepala daerah, gubernur, atau presiden. Terus keberanian di bidang kemiliteran, kepolisian, tentara, Oke. dan kekayaan gini, wow, pengusaha atau birokrasi nggih menika. Oke. Jadi 2 makam ini Karaeng Galesong dengan istrinya ini memang berdiri. Enggak, ini kan juga kecil, Pak. Iya. Ya, kecil, entah itu meninggalnya nggak tahu. Cuma itu memang saya dapat bangsitnya beliau Raden Suratna pernah dideteksi sama para ahli-ahli, memang beliau adalah istrinya. Dan di sampingnya itu ada makam kecil, entah itu pusaka, entah itu kayu. Mana, Nggak Pak? tahu sini. Loh, mana makamnya? Di sini. Nah, di sini. Oh. Di sini ada makam kecil. Di sini persis ya, tapi kok di Ya. paving. Lah, ini banyak sebetulnya. Oh, di sini Kan memang area makamnya banyak. Oh. Ya, dari pengelola yang dahulu itu dimarahi. Nggak ada konsultasi, musyawarah, kok langsung ditutup. Tujuannya memang mungkin ya supaya rapi atau lebih baik. Iya. Tapi kan nilai sejarahnya berkurang. Iya, nilai sejarahnya nggak Nah, ada. Makanya saya itu. heran. Gitu. Banyak makam. Ini saja baru ketemu ini Seloso Kliwon, pendak Seloso Kliwon ini. Kapan? Tahun? Ya baru-baru ini saya habis puasa 40-an ini. Heeh. Ini sore ya sekitar jam sekian. Ini apa nih, Pak? Ini ya batu nisan kan. Ini. Oh iya, batu nisan ya. Iya. Nah, ini. Oh iya, ini Ini turut orang Itu. Singosari itu tadi Makassar ini. Entah ini apa saudaranya, entah gimana, saya kurang tahu. Jadi yang dipercaya dinas kebudayaan atau dinas situs-situs Purbakala ya. ya. Oh gitu, Pak. Dan Jadi yang menerima pertama kali beliau adalah keturunan ya, ini Ken Arok. ini. Ini saya tandai ini. Sudah lama cuma orang
apa itu paranormal yang ahli itu Ya. di sini saya menandai di sini. Oh, ini tandanya. Ya. Di sini ya sebenarnya ya Ya. makamnya ya. Oh. Cuma namanya dia tidak apa bukan teranya atau bukan bagiannya. Iya. Jadi beliau ini keturunan Ken Arok sudah masuk Islam. Keturunan Ken Arok langsung. Iya lah. Jadi keturunan Ken Arok Heeh. awal pertama yang apa itu maksudnya yang apa kalau tamu itu yang Iya. dia apa sih disambut itu. Iya, Jadi iya. beliau yang pertama kali menyambut Karaeng Galengsong ini Heeh. keturunan Ken Arok ini. Oh. Oh, cuman beda. Iya. Beda ya zaman ya. Maksudnya Iya, memang cuma keturunan Ken sana Arok. Singosari cuma ini sudah masuk Islam. Iya. Jadi beliau yang pertama kali menyambut ini kedatangan Karaeng Galengsong. Galengsong. Iya. Oh, gitu. Ceritanya itu menurut yang dipercaya itu. Kalau saya hanya melihat ini cuma nama-namanya belum tahu. Iya. Iya. Dulu katanya pernah ya ada wakil presiden yang sempat Iya, itu berziarah ke saya sini, Pak. sebelum ke sini Hah? perkiraan tahun 2013. Iya. Siapa itu, Pak? Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala. Iya. Saya ulangi lagi, Ya. saya bukan juru kunci agar orang-orang pribumi sini nggak nggak. Iya. Saya dikira saya menguasai ini, orang baru kok menguasai gitu loh. Tapi karena orang-orang lama nggak pernah ada yang bisa menunjukkan, Ya. entah bisa entah tuh gimana nggak ngerti saya. Yang penting saya laku dapat petunjuk gitu dok, bukan mengada-ngada saya ini. Bukan mengada-ngada. Iya. Ya. Kalau salah karena saya, kalau benar karena Allah. Oke. Itu dok. Siap. Itu. Jadi apa yang disampaikan sama bapaknya ini sesuai dengan apa, Pak? Laku saya yang saya dapatkan. Amanah ya. Iya, Amanah. karena setiap tahun saya selalu dikira saya di sini nggak Padahal sebelum di sini saya era Mojopahitan sudah. Iya. Dikira saya belum berpengalaman kemana-mana ya. Mulai umur 3 tahun itu sebetulnya saya sudah sudah menjelajahi makam-makam. Cuma saya waktu itu belum mendalami itu loh. Cuma hanya disuruh orang Cina, suruh cari itu loh. Oh iya. Nomor-nomor itu loh. Ya pengalamannya di situ. Pesugihan. Iya. Oh iya, maaf, di sini apakah orang-orang yang kebanyakan ke sini atau pengunjung kebanyakan ke sini itu apa dia ritual atau mencari Ya, kalau nomor atau kejawen, berziarah? kejawen itu ritual. Ya roh atau tawasul, hanya mendoakan, Ya. bukan mencari pesugihan, Iya. bukan. Ada nggak, Pak, yang sempat Oh, nggak tahu saya itu. Jadi pikirannya orang beda-beda. beda-beda ya? Nggak tahu hatinya gimana, nggak tahu. Iya. Makanya saya terangkan atau jelaskan sekali lagi, saya bukan juru kunci. Kulo mboten ngehai, mboten menguasai mriki, kata tiang pribumi sing ngoten. Oke. Kulo mboten purun dituakan, hanya membantu membersihkan. Iya. Lillahi ta'ala. Iya, betul. Sangat bersih sekali, Pak, ya di sini, Pak, ya. Alhamdulillah. Dan rimbun juga, enak banget buat istirahat juga di sini di pendopo Oke, itu. setiap pengunjung memang setiap saat, setiap waktu saya sholat pasti saya doakan. Ya. Adem atine, asrep gitu. Supaya orang-orang yang jaro itu nyaman gitu loh. Oke, betul, Pak. Tapi orang-orang pribumi sini disangka saya ini menguasai sini. Enggak mau, saya enggak ada pikiran itu. Ya. Sudah berkali-kali saya bilang sama paranormalnya gitu. Saya hanya membantu membersihkan. Ya. Itu ceritanya. Siap. Enggak mau saya dituakan di ini. Saya enggak cari apa-apa.
hanya membantu. Hanya Itu membantu. aja, iya. Ah, ah. Hanya membantu. Oke. Ya wis segitu dulu Pak. Dul Kohar. Pak siapa? Dul Kohar. Dul Kohar. Iya. Pak Dul Kohar, terima Iya. kasih atas waktunya untuk jawabannya Iya. yang selama ini saya juga penasaran. Iya. Oke teman-teman, jadi segitu dulu video dari saya kali ini, dan inilah ya, ini adalah tempat pemakaman beliau, Karang Galengsong yang kecil ini ya teman-teman. Jadi beliau itu dimakamkan berdiri. Apa namanya Pak? Namanya Pak berdiri. Anu, apa supala itu loh, berbentuk persegi 4. Oh berdiri ya. Iya. Oke. Apa supala. Jadi berbentuk persegi 4 teman-teman. Jadi bentuknya kayak Dapat gini. karomanya gitu loh. Ya, agar dapat karomanya. Jadi kalian bisa lihat ya, ini bentuknya kecil. Ya memang bujur sangkar bentuknya. Jadi seperti itu. Lain dengan yang sebelahnya. Ini Mbah siapa Pak? Mbak Slamet, Mbah Slamet dan beliau Mbak Surojoyo. Mbah Surojoyo, dan lain juga dengan ini istrinya Pak ya? Ya. Istrinya Raden Suratna Raden Suratna ya, atau Dewi Ratnasari. atau Dewi Ratnasari. Oke, jadi segitu dulu ya teman-teman. Jadi beliau ini Karang Galengsong ini lahir pada tanggal 29 Maret 1655. Ya, beliau ini adalah seorang laksamana angkatan laut ya dari kerajaan Goa, khususnya di Sulawesi Selatan, lalu memberontak untuk memerangi kerajaan Mataram yang bersekutu dengan VOC, dan beliau itu sempat Pak ya, jadi sempat memberontak itu setelah perjanjian Bongaya itu ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin pada tahun 1667, bener ya? Iya. Oke, jadi seperti itu. 18 November. Tanggal 18 November teman-teman. Dan beliau ini wafat, ada yang bilang wafatnya karena sakit atau wafatnya karena gimana, banyak versi ya teman-teman ya. Jadi kita ambil kesimpulan karena sakit aja. Itu beliau meninggal pada tanggal 21 November 1679 dan dimakamkan di sini. Jadi Pak, apa namanya? Beliau ini menikah dengan istrinya Dengan putrinya Raden Trunojoyo ini ya di Malang ini. Wah, kalau masalah itu kurang anu ya, mungkin ya di Malang atau di Madura itu kan Raja Madura itu. Iya, Raja Madura kan, Iya. Raden Trunojoyo itu ya. Oke, ya wes teman-teman, jadi segitu dulu video dari saya kali ini. Dan sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan yang sudah mensubscribe channel ini, terima kasih banyak banget. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, sekian dulu, saya Helmi Maulana. Saya pamit undur diri dulu. Salam sejahtera, salam budaya, salam rahayu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.